Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan infografis dengan judul Ketergantungan Indonesia terhadap Jepang dengan studi kasus industri otomotif. Dengan kelompok beranggotakan saya sendiri, Novia Aji Pamungkas, Nurul Nazira, Irena, Vanessa, dan Rehan Akbar. Untuk latar belakang dari kasus ini yaitu industri otomotif merupakan salah satu sektor andalan yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap perekonomian nasional. Nah, saat ini terdapat 22 perusahaan industri kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang ada di Indonesia. Kelemahan dari sektor otomotif nasional ini yaitu tingginya bahan baku impor. Meskipun untuk industri mobil rata-rata konten lokalnya mencapai 80%, sekitar 60%-nya ini bahan bakunya masih impor. Demikian juga untuk industri sepeda motor. Yang konten lokalnya sudah di atas 90%, namun sekitar 60% bahan bakunya juga harus didatangkan dari luar negeri. Kemudian Indonesia dan Jepang bersinergi bangun kapasitas sektor manufaktur, salah satunya otomotif. Nah, Menteri Perindustrian Bapak Airlangga Hartarto mengatakan langkah ini dinilai mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kedua negara. Sinergi ini adalah implementasi proyek The New Manufacture Industry Development Center. Dengan adanya kerjasama New Made This ini bisa mengkompensasikan defisit perdagangan antara Indonesia dan Jepang dalam bentuk capacity building. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pembahasan. Ada nilai impor otomotif Indonesia terhadap Jepang pada tahun 2011 hingga 2020 dalam dolar. Bisa dilihat di infografis kami bahwa dari 2011 ke 2012 mengalami peningkatan. Begitu pula pada tahun 2016 ke 2017, lalu pada 2019 hingga 2020 mengalami penurunan. Adapun keterkaitan terhadap teori pendekatan Marxisme ini adalah problem ketergantungan antara Indonesia sebagai negara sedang berkembang dengan Jepang merupakan salah satu kasus ketergantungan permanen dalam hal modal dan teknologi akibat dari hegemonitas Jepang sebagai negara kapitalis. Hal tersebut membuat pola hubungan asimetris antara Indonesia sebagai pengekspor barang mentah dan juga Jepang sebagai pengekspor barang industri, sehingga menciptakan fenomena development of underdevelopment. Ya, berikutnya ada regulasi pemerintah yang mengatur impor. Menteri Perindustrian tahun 2014 yaitu Saleh Husin telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2015 sebagai revisi atas Peraturan Nomor 59 Tahun 2010 tentang industri kendaraan bermotor roda 4 atau lebih dan industri bersepeda motor. Poin utama dari aturan baru tersebut adalah untuk mengurangi penggunaan komponen impor oleh pelaku industri otomotif dalam negeri. Berikutnya ada dampak ketergantungan impor, terdapat dua, yaitu yang pertama keuntungannya atau nilai positifnya. Yang pertama, tingginya pertumbuhan penjualan motor dan mobil di Indonesia dapat memacu investasi industri komponen. Dan yang kedua, bisa menggerakkan perekonomian nasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Sedangkan untuk kerugian atau dampak negatifnya, yang pertama, naiknya impor komponen menunjukkan industri otomotif nasional masih besar ketergantungannya kepada impor. Dan yang kedua, jika keseimbangan impor dan ekspor tidak dapat dijaga, hal ini dapat mengancam defisit devisa negara. Selanjutnya, kesimpulan yang didapatkan pada pembahasan kali ini yaitu industri otomotif menjadi salah satu sektor andalan yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap perekonomian nasional. Kelemahan sektor otomotif nasional ini yaitu tingginya bahan baku impor. Indonesia dengan Jepang telah melakukan kerjasama dengan mengimplementasikan proyek The New Manufacturing Industry Development Center atau NEO MIDIC. Kemudian pemerintah melalui Menteri Perindustrian juga telah menetapkan regulasi terkait mengurangi impor otomotif. Ketergantungan impor otomotif ini terhadap Jepang dapat menimbulkan berbagai dampak positif maupun dampak negatif. Problem ketergantungan antara Indonesia yang sebagai negara yang sedang berkembang dengan Jepang menjadi salah satu kasus ketergantungan permanen dalam hal modal dan teknologi
akibat dari hegemonitas Jepang sebagai negara kapitalis, sehingga menciptakan fenomena development of underdevelopment. Berikut beberapa saran yang kami berikan. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas industri otomotif nasional. Yang kedua, Kementerian Perindustrian sebaiknya memacu investasi asing untuk membangun industri komponen di Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan produk lokal, salah satunya dengan meningkatkan mutu dan kualitas komponen lokal yang sesuai dengan standar nasional Indonesia. Dan yang terakhir, memberikan kuota dan tarif terhadap impor otomotif dari Jepang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.